Halo guys, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar untuk mengimplementasikan mode output ya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang mode yang lainnya ya. Apa itu? Mode lainnya adalah mode input. Di mode ini mungkin kita bisa lihat ya gambar yang ada di sini. Ini di gambar 3 ini ada konfigurasi pot ya. Di konfigurasi pot ini ada beberapa pilihan ya. Ada yang mode output, kemudian ada mode input ya. Nah, mode input itu ditandai dengan konfigurasi dari DDR-nya itu harus berlogik 0 ya. Kemudian untuk mengecek apakah inputnya itu high apa low, itu berarti bisa kita cek di bagian potnya ya. Nah, di bagian pot ini ada dua macam. Kalau kita bisa lihat, yaitu pot yang di sebelah atas dan juga yang ada di bawah ya. Jadi kalau misalkan apakah sebuah tombol ditekan apa tidak, berarti kan kita ngecek interface luar ya. Nah, interface luar itu pakai pin, bukan pakai pot ya. Kemudian yang harus kita ingat juga, kalau di sini kan ada tombol ya. Tombol ini belum di pull up. Nah, supaya tombol ini berfungsi sebagaimana mestinya, maka dia mestinya harus di pull up. Kenapa? Kalau tidak di pull up, maka logiknya nggak jelas ya. Karena floating, logiknya nggak jelas kan. Maka kita harus lakukan pull up. Oke, nah sekarang kita coba ya. Kita coba satu saja. Di sini ada push button satu. Kemudian kita coba hubungkan dengan pin nomor 13 ya. Jadi kalau push button ini yang terhubung ke port B bit keempat ini ditekan, maka LED di pin 13 itu dia akan nyala. Kemudian kalau dilepas dia akan mati. Nah, caranya gimana? Cara pertama adalah tentunya kita konfigurasi dia sebagai input ya di port B bit keempat, dan yang di sini kita konfigurasi sebagai output. Yang di sini selain input kita konfigurasi sebagai input dengan pull up. Oke. Mungkin bisa kita lihat juga ya yang ada di sini nanti, yaitu PB7 dan PB4. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Oke, kita perlu VS Code-nya tadi. VS Code-nya itu ada di sini. Ini yang project sebelumnya ya. Daripada kita buat new project, kita copy aja ya projectnya ya. Kalau new project mungkin terlalu lama, jadi kita open, ya kita coba ini ya, add folder to workspace, tapi kita copy aja yang di sini ya. Ini kan project sebelumnya kan running late ya, kita copy, kemudian kita paste pakai Ctrl V, kemudian kita rename, kemudian kita tulis ya di sini 03 input ya, simple input gitu ya, simple input. Oke. Nah, kemudian kita add. Nah, tadi akan muncul di sini. Oke ya. Dan kemudian kita coba lihat dulu yang di sini kan simple input. Yang di sini kan 02 running ya, berarti project sebelumnya kan. Nah, ini kita aktifkan dulu yang simple input. Yang mana? Ini yang default ya. Yang default karena kita akan mengupload ya, mengupload sekaligus ya di Piximlab ataupun di Arduino Mega ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita coba edit ya yang di sini ya. Kita mungkin bisa mulai ngedit yang di sini. Nggak butuh ini ya. Kita pastikan dulu ya inputnya tadi mana. Coba kita cek dulu inputnya tadi mana aja sih. LED 1 itu harus output, kemudian PB4 itu jadi input pull up ya. Oke. Kemudian kita mulai ya, cara konfigurasinya gimana? Yang pertama PB7 dulu ya, LED ya. Yaitu DDR-B kita jadikan output, berarti kita kasih logic 1. Ini. Oke, kita kasih logic 1. Ini tadi LED 1 outputnya. Kemudian DDR-B ini kita konfigurasi dia sebagai input ya.
pakai tambahan ini ya, negasi. Berarti di sini push buttonnya, button ini input. Kemudian kita pull up ya. Cara pull up-nya gini ya. Pull up yang push button ya. Jadi PP4 ya. Oke, ini sudah. Jadi push button push mana nih? Button ini di pull up. Oke, push buttonnya kita pull up pakai pull up internal ya. Internal sudah. Kemudian kita baru cek ya. Oke. Yang di sini push buttonnya kan aktifnya aktif low ya, sehingga cara yang ngeceknya kayak gini. Jika push buttonnya itu kita pakai pin B ya, pin B ya. Kemudian di sini bitnya bit keempat ya. Terus kemudian kita pakai karena aktif low berarti kita pakai tanda ini, tanda seru ya. Jadi ini artinya begini ya. Jika bit keempat dari pin B berlogika low, ya, kebetulan kan yang push buttonnya kan kita tempatkan di sini ya, bit keempat ya. Lalu aksinya apa? Kalau enggak aksinya apa? Sekarang kalau low aksinya adalah low itu berarti artinya ditekan ya, karena aktifnya itu yang di sini, ini aktifnya aktif low itu. Jadi kalau ditekan dia itu aktif tuh ya. Maka kita apakan LED-nya kita nyalakan ya. LED-nya ini aktifnya aktif high yang di sini ya. Sementara yang bar LED aktifnya low. Nah, karena aktif high berarti kita kasih set ya. Jadi pin B itu kita set ya. 1 geser-geser 4 ya. Jadi bit keempat dari pin B-nya kita bit ke-7 ya. Ke-7 karena memang LED-nya di bit ke-7 ya. Oke, kalau tidak ditekan berarti kita matikan LED-nya ya. Oke, cara matikannya kita pakai logika N. Kemudian ini kita kasih negasi ya. Oke, seperti ini ya. Jadi jika bit keempat dari pin B berlogika low, maka bit ke-7 dari pin B kita kita set. Tapi jika tidak ditekan, maka bit ke-7 dari pin B kita reset ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita compile. Kemudian ini ada yang error. Errornya apa ya ini ya? Sekarang kita cek ya, errornya kenapa ini. Oke, errornya kelihatannya kebanyakan nih ya. Kita coba hilangkan aja. Kemudian kita compile. Kita rapikan pakai Alt Shift F. Oke, kita compile lagi. Kemudian kita upload. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba bisa apa tidak ya. Ini kayaknya ini ya. Atau yang sini. Oke ya. Oke, ini aktifnya aktif low ya. Oke, jadi kalau ditekan dia nyala, kalau dilepas dia mati. Ditekan nyala, dilepas mati. Ya. Oke, sekarang tinggal kita coba yang di sini ya. Di sini kita coba kasih input. Inputnya kita pakai push button. Kemudian push buttonnya kita sambungkan. Oke, push buttonnya kita sambungkan dengan port B bit keempat ya, di sini ya, port B bit keempat. Oke, kita cari port B bit keempat. Ini port B bit keempat, terus kita ikutin ya, aktifnya aktif low, berarti kayak gini. Ya, kita tambahkan outputnya. Outputnya coba kita pakai ini aja. Kita properties, kemudian tadi pakai PP7 ya. Kita pakai PP7.
Ya, ini ya. Ditekan dia, ini sekarang mati. Dilepas dia mati. Jadi sama kayak sini ya. Ditekan dia on, dilepas dia mati. Ini ditekan on, mati. Nah, sekarang dicoba ya tantangan untuk Anda ya. Kita coba untuk menginterfacekan dua push button ini ya, yaitu switch 1 dan switch 2 yang terhubung ke PB4 B6 dan kemudian kita gunakan sini aja ya, yaitu dua LED. Dua LED ini adalah PB7 dan PB6. Jadi kalau push button satu ini ditekan, maka LED satunya nyala. Kalau push buttonnya dua ditekan, maka LED keduanya yang nyala ya. Oke. Nah, sebagai informasi bahwa push button ini aktifnya aktif load dan tidak ada pull up-nya ya. Jadi kita harus pull up ini dua-duanya. Kemudian yang posisi LED yang di sini PB7 dan PB6 ini aktifnya aktif high ya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Nanti kalau sudah ini di post dulu ya. Kalau sudah nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, gimana hasilnya? Sudah bisa? Oke, kita coba sama-sama ya. Nah, nanti requirement-nya kayak ini ya. Kayak gini ya requirement-nya ya. Bahwa LED 1 itu terhubung ke PB7, kita jadikan output semua. LED 2-nya terhubung ke PB6, kita jadikan output semuanya. Kemudian PB6 dan PB7 itu aktifnya aktif high ya. Kemudian ini ada button 1 dan button 2. Ini aktifnya tadi, ini aktif low ya. Aktif low dan tidak ada pull up ya. Aktif low, jadi perlu di pull up ya, pakai pull up internal. Yang di sini ini aktif high. Jadi kalau di prelogic 1 dia itu nyala ya. Aktif high. Sementara yang di sini aktif low, kalau ditekan maka dia itu low. Oke, sekarang kita tambahkan ya di sini konfigurasinya ya. Jadi LED 1 ini sudah, kemudian kita tambahkan yang LED 2 ya. Nah, LED 2-nya tadi posisinya adalah PP6. Kemudian di sini kita ganti ya PP6. Kemudian push buttonnya yang satu, ini button 1 ya. Button 1, ini button 1. Sekarang kita copy di sini ya. Untuk button yang kedua ya. Oke. Ini button 2. Button 2. Button 2 tadi pakai potnya berapa ini? Button 2-nya PH6 ya. Oke, button 2-nya PH6 berarti di sini PH6. Karena di sini kena H, ini ke DH ya, PH ya, ini 6. Kemudian di PH6 itu kita pull up ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian yang ini kan sudah ya. Ini sudah. Tinggal kita tambahkan untuk yang lainnya ya. Yang pertama adalah pin H ya. Karena untuk push button 2 ya, pin H posisinya adalah bit ke-6. Kemudian LED-nya ini LED 2 posisinya adalah port B bit ke-6. Jadi ini kita ganti ya. Nah, kira-kira kayak gini ya. Sekarang kita coba compile dulu. Kemudian kita upload. Oke, proses upload sudah selesai ya. Sekarang kita tes ya. Oke, yang ini berhasil ya. Kita cek pakai tombol yang berikutnya. Ini juga berhasil. Oke. Oke, sekarang kita coba konfigurasi untuk yang hardware simulatornya ya. Nah, untuk cara konfigurasinya adalah kita delete dulu yang lama ini ya. Kemudian kita tambahkan untuk yang output ya. Itu kita pakai LED. Kita taruh di sini. Ini kita tambahkan PP7 dan PP6 ya. Oke. Kita cari PP7.
Kemudian ini kita cari PB6. Oke. Aktifnya aktif high. Oke. Oke, kayak gini ya. Kemudian yang ini kita atur untuk pH 6 ya. pH 6. Ini pH 6. Kita tekan OK. Sekarang kita coba ya. Saya tekan, dia nyala, saya lepas, dia mati. Saya tekan nyala, saya lepas, dia mati. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.